Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Ushulits Tsalatsah, penjelasan 3 pondasi di dalam agama. Sekarang kita masuk kepada kewajiban yang keempat yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yang kewajiban sebelumnya kita telah membahas, yaitu ad-da'watu ilaihi, berdakwah, mengajak manusia kepada ilmu dan amal dengan mengajarkan dan mengamalkan. Kemudian ar-rabi'ah, man yasta'id ay yaqra? Ya Hayyib, tastati' an taqra? Jarrib, iqra. Qala asy-syarih minal mad'uwi hasbuk. Khalas. Ahsan ya Hayyib. Tastati' an taqra ya Umar? Iqra ya Umar. Fala budda kulluhu yahtaju. Ahsan. Wasal ya Adrian. Tastati' an taqra? Turid an tujarrib, mau nyoba sampai koma. Sabrin. Ahsan. Anti ya Yusuf. Wa sabrin tusalliya wa tuzakkiya wa tasuma wa ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkari. Wa anta ya Musa, jarrib. Wa sabrin anil maharimi wa sayyiati, terus fatahdhara min qurbiha fal insanu waqa'a. Khalas, hasbuk. Wasl ya Hanif, jarrib. Aujaba
Fasil ya Taha. Wa tarki maksiyatihi mukhalafata wartikaba. Oke, ahsan. Jazakumullah khair. Di sini kata pensyarah rahimahullah taala, ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adza fihi. Bersabar 'ala al-adza. Ibrahim, apa arti ala? Ala, lihat Ibrahim. Ahsan. Atas al-adza, gangguan di dalamnya. Maka ini adalah kewajiban yang keempat yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Semuanya butuh pengorbanan. Al-adza fihi domir ha, itu kembali kepada ilmu, kembali kepada amal, kembali kepada dakwah. Bersabar atas gangguan di dalam ilmu. Tentu ketika seseorang belajar menuntut ilmu agama, dia membutuhkan kesabaran di dalamnya. Karena banyak yang akan dikorbankan olehnya. Seperti antum contohnya. Antum mengorbankan mungkin makan yang enak, tempat yang nyaman, yang kalau di rumah kita minta apa akan dituruti, bisa bermain HP, bisa bermain game, dan antum tinggalkan semua itu untuk belajar menuntut ilmu agama. Dan kalau kita lihat pemuda di zaman sekarang seumuran antum, apa yang mereka lakukan? Mereka bermain, mereka bercanda, mereka tertawa. Yang mereka lakukan dalam hari-harinya cuman senda gurau, hal-hal yang tidak bermanfaat. Mabar main game, dengar musik, main gitar, yang rokok, yang nge-vape, kemudian ya mabok. Dan Allah memilih antum. Dan sering anak katakan, kita membutuhkan para pemuda yang seperti antum. Terlebih lagi di zaman fitnah ini yang wallahi sangat berat bagi para pemuda. Yang mungkin di zaman dulu cobaan anak muda tidak semengerikan sekarang ini. Contohnya, ya zaman dulu nggak ada HP. Orang ingin bermaksiat, ingin melihat perempuan yang tanpa aurat atau tanpa busana, dia butuh effort dulu. Dia harus keluar rumah, dia harus ngumpet, dia harus ini, dia harus ini. Sekarang semua udah ada HP. Tinggal dia ngumpet, bersembunyi, atau bahkan terang-terangan. Dia membuka ini, TikTok, Instagram, yang di dalamnya ada perempuan-perempuan yang mengumbar aurat dan lain sebagainya. Dan antum sekarang tanpa HP dan antum menjalani aktivitas-aktivitas yang dipenuhi dengan belajar menuntut ilmu agama yang kita tahu akan diturunkan ketenangan, rahmat, dinaungi oleh para malaikat, diampuni dosa-dosanya, akan dimudahkan jalan menuju surga dan lain sebagainya. Antum lakukan itu setiap hari. Banyak sekali kebaikan yang Allah berikan kepada antum. Bersabar. Bersabar. Belajar pasti akan ada masa-masa dia jenuh, futur. Hal yang wajar manusiawi. Namun sebagaimana yang diarahkan oleh Nabi SAW, ketika kita di masa itu, maka alihkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Belajar pasti kita ada masa futur, malas belajar. Misalnya murojaah, disuruh murojaah, malas murojaah, ya udah buka Quran, alihkan ke yang lain. Kalau misalnya capek ngantuk, malas bawanya kalau ngafal Quran, buka Quran, murojaah Quran. Itu kalau kita di angkatan kedua, di angkatan pertama kelas 2 kakak antum. Baru ini ana suruh mereka bawa buku yang antum punya di rumah, kemudian minimal 2.
dibawa ke pondok pesantren kemudian diwakafkan. Mereka pada punya buku itu. Ada lemari sendiri, buku kisah para tabi'in, para orang-orang soleh, kisah tentang orang-orang yang durhaka, orang-orang yang zalim, kisah para khulafa ar-rasyidin, para imam madhab. Ya, kalau misalnya jenuh ngafal Quran, murojaah Quran, bisa baca seperti itu. Bisa berdoa. Ya. Bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah apa yang dilakukan oleh seorang muslim. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan beberapa kebaikan, 2 kebaikan misalnya, membaca Al-Quran dan berdoa, maka kita lihat hati kita pada saat itu lebih tenang, lebih nyaman, lebih khusyuk untuk melakukan apa? Oh, lagi galau, ngantuk, lagi bosan, gak betah, berdoa berarti itu lebih tenang, maka berdoa lebih utama. Walaupun secara zat Quran lebih utama. Nanti antum pelajari dalam kaidah fikih. Terkadang amalan mafdul yang kurang utama karena beberapa kondisi dan sebab itu akan menjadi amalan yang utama. Melebihi amalan yang utama. Berdoa dibandingkan dengan Quran, lebih utamaan berdoa. Lebih utamaan dia membaca Al-Quran. Banyak pahala di situ. Tapi berdoa dia bisa menjadi lebih utama ketika mungkin tadi seseorang dia sedang futur, galau dan lain sebagainya, maka pada saat itu berdoa lebih bagus dan lebih utama bagi dia. Maksudnya apa? Dalam belajar pasti ada masa futur. Dan itu butuh kesabaran. Diusahakan ketika kita futur jangan kita alihkan kepada hal-hal yang haram, menyelisihi. Seperti mungkin sebagian santri dia menyembunyikan HP. Na'udzubillah min dzalik. Kita punya peraturan di sini. Kita jumpai dari kakak kelas antum, kita jumpai itu mereka menyembunyikan HP. Kita nasihatkan. Kemudian masih diulangi lagi, kita nasihatkan, masih diulangi lagi, dan sampai beberapa kali kita banting HP-nya. Oleh karena itu ya jangan antum sia-siakan HP antum yang sudah susah payah dibelikan oleh orang tua antum yang tujuannya untuk kebaikan di masa pondok di pondok pesantren dalam masa belajar, mungkin untuk nanti menelpon di hari Ahad, kemudian antum gunakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan menyelisihi, akhirnya apa? Dirusak, dibanting karena menyelisihi, dan itu merugikan antum dan mungkin orang tua antum akan benar-benar sakit di situ. Waduh, ini hasil jerih payah sejuta, itu kita butuh waktu beberapa bulan untuk mengumpulkan itu. Kita sisihkan dari, mungkin ada orang tuanya Gojek, dia sisihkan 50.000, dia sisihkan 50.000, dia sisihkan 50.000. Ada orang tuanya dia tukang bangunan, dia sisihkan. Terus terjadi apa yang terjadi. Oleh karena itu butuh kesabaran, dan agar kita benar-benar bisa di atas sabar, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran. Dalam beramal pun butuh kesabaran. Ya mungkin kalau kita di luar sana ketika kita ingin menjalankan sunnah itu butuh kesabaran. Ada sebagian orang mencibir, mencaci, memaki, kemana-mana kok pakai baju koko nih orangnya. Dijadikan bahan omongan. Kayak mau ke masjid aja. Celana di atas mata kaki kayak orang kebanjiran. Jenggot dipelihara kayak kambing. Tapi alhamdulillah sekarang dakwah sudah mulai tersebar, sunnah sudah banyak orang yang mengetahuinya, sehingga hal itu menjadi hal yang biasa. Perempuan bercadar dan lain sebagainya. Adapun kayak seperti antum di pondok pesantren, dalam beramal pun butuh kesabaran. Pasti ada teman antum 1-2 lagi baca Quran nih. Ayo main aja lah, ngapain baca Quran gitu. Main bola dulu kita nih. Antum ini terlalu soleh. Tuh, butuh kesabaran. Ketika azan dikumandangkan, antum udah bangun. Yang lain mungkin masih main di sana di situ. Ya, dia butuh kesabaran, harus memiliki keinginan yang kuat. Oh, saya harus ke masjid nih. Jangan tergoda dengan teman-teman yang masih bermain ini dan itu.
Atau kalau lebih baik lagi, sering ana sampaikan, ya akhi, antum jangan egois. Lebih baik orang yang dia mengajak temannya untuk melakukan kebaikan. Walaupun dia ketika datang ke masjid nggak bisa dia sholat sunnah, nggak bisa dia membaca Al-Quran, tapi dia mengajak teman-temannya 5 orang, 6 orang, 7 orang untuk bersegera ke masjid, itu lebih baik daripada dia datang ke masjid duluan, tapi dia egois di situ. Dia lupakan teman-temannya, ya temannya mungkin masbuk dan lain sebagainya. Dia di situ sendirian soleh. Ya bagus, dia bisa membaca Al-Quran, dia bisa murojaah, dia bisa sholat sunnah, tapi itu nggak bagus. Dari sisi amalan, kalau kita lihat mana yang lebih utama, mana yang lebih besar, yang kedua tadi. Ya, kita kembali lagi, maksudnya apa? Dalam beramal butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ingin mencoba mengamalkan sunnah, ingin mencoba terus menyampaikan hadis, ingin mencoba untuk berbahasa Arab tuh, pasti ada aja teman-teman, alah soalim bahasa Arab gitu kan. Butuh kesabaran. Dan dalam berdakwah apalagi butuh kesabaran. Sudah dari dulu memang jalannya sunnatullah, orang yang berdakwah pasti diganggu. Bahkan kalau misalnya ada orang yang dia berdakwah, dakwahnya tenang-tenang saja, boleh jadi ada kesalahan dalam dakwahnya. Dia berdakwah nih, tapi dakwahnya tenang-tenang saja, diterima sana sini, nggak ada orang yang mencibir, nggak ada orang yang memaki. Boleh jadi dakwahnya tidak berjalan di atas yang sebagaimana semestinya. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau diganggu di ini, dan di itu, dan beliau bersabar. Dan kalau kita lagi lihat baca sirahnya bagaimana para sahabatnya, maka semuanya butuh kesabaran. Apalagi kalau kita lihat orang yang mengejar dunia, mereka bersabar tuh. Ingin mencari ilmu dunia, mereka bersabar. Mereka tahan rasa ngantuk, mereka tinggalkan orang tua, mereka keluarkan harta, mereka tinggalkan bermain-main dengan temannya untuk mengejar ilmu dunia. Dan kalau kita lihat lagi, ada orang yang mengejar ilmu dunia dan dia maksiat, musik, atau mungkin dia latihan bela diri yang memang khusus di situ untuk menjadi pembunuh bayaran, untuk menjadi preman. Dia banting diri dia, atau mungkin dia dipukul. Semua butuh kesabaran. Dan antum yang berada di atas ketaatan menuju ridha Allah harus lebih sabar daripada mereka, dan harus lebih semangat merangkul satu sama lain tuh yang penting. Lihat ada temannya yang sedang futur, ajak, hibur, dialihkan dengan hal-hal yang baik. Misalnya kalau setelah belajar nih, pengen baca Quran lagi di sini, capek, bosan, jenuh, ya baca Quran mungkin di sawah. Ada mungkin di belakang itu ada sungai, tapi nggak tahu. Dulu anak seperti itu. Yang lain pada main, anak ke sungai, di pinggir sungai ada batu, hafal Quran, murojaah Quran. Izin dulu pada musyrif ketika di malam hari setelah selesai belajar malam, murojaah malam jam 9, kemudian ya kita main dulu sebentar, kemudian jam 10 izin ke musyrif biar nggak tidur cepat, mau ngafal Quran di kelas, nanti pulang jam 11, jam 12. Dan sebelum anak tidur itu anak buat kopi dulu. Mungkin udah pernah cerita, nggak tahu udah pernah cerita belum anak di sini. Sebelum tidur anak buat kopi. Di Yaman pun anak seperti ini, tidur jam 1, jam setengah 1, jam 12. Kita ngafal, kita murojaah, kita dengar rekaman kajian syekh yang tadi di pagi hari, atau kajian syekh dari syekh-syekh yang lain tentang kitab itu misalnya. Sebelum tidur anak buat kopi tuh. Ya kalau dulu di pondok pesantren ya kopi rasa, kopi Torabika, ABC susu, ya begitu gitu. Terus nanti ketika bangun, anak langsung minum. Kan pasti kan nyantuk, tapi langsung minum, ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dan tentu diiringi dengan doa di situ. Dan ketika di Yaman, anak buat kopi Nescafe. Anak buat sebelum tidur, pas bangun langsung diminum, ditegak. Ya maksudnya semua butuh kesabaran dan berdoa kepada Allah. Kadang anak tidur 3 jam, tapi ketika mau merem, anak doa, ya Allah, jadikanlah tidur hamba ini
seakan-akan tidur yang lama sehingga nanti ketika bangun sudah segar. Doa minta kepada Allah apapun. Minta hal-hal yang mustahil, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Seakan-akan tidur ini lama sehingga nanti kalau bangun bisa segar seperti tidur 8 jam. Dan benar. Walaupun tidur 3 jam, bangun segar, nggak ada ngantuk. Sabar. Bersabar. Mereka bersabar di atas kemaksiatan dan kita di atas ketaatan harus lebih bersabar lagi. Dan saling tolong menolong, rangkul merangkul, dan memberikan semangat dan tidak boleh egois. Tidak boleh egois. Oke, kita baca. Qala syarihu rahimallahu ta'ala ay yasbiru 'ala al-adha. Yasbiru 'ala al-adha fi hadhihi al-asya'i. Yaitu bersabar di atas gangguan pada hal-hal ini. Faqad yahsulu lil insani adzan, ya. Itu dibacanya adzan. Kenapa? Karena dia isim apa? Sahih, maksur, mangkus. Isim maksur, ahsan. Isim maksur ketika dia tidak kemasukan al, maka tanwinnya secara lafadz dihapus. Tanwinnya secara lafadz dihapus dan ditetapkan secara tulisan. Lihat tulisannya masih ada gak alifnya? Tadi Anda bilang tanwin ya? Ya, bukan tanwin, maksudnya alif. Alifnya dihapus secara lafadz dan ditetapkan secara tulisan. Nanti Anda pelajari di Mukhtarat. Di Mukhtarat nggak ada. Ya mungkin nggak tahu ketika Anda mengajar itu, Anda kasih faedah itu. Karena kan di Mukhtarat cuma ada faedah isi mangkus. Ya kan? Ketika tidak kemasukan al dan dia tidak dalam keadaan marfu dan majrur, maka ya-nya dihapus dan sebelumnya ditanwinkan kasratain. Dan pada isi maksur pun seperti itu. Dia alifnya dihapus secara lafadz dan tertulis dan ditinggalkan secara tulisan adzan. Kan kalau ada alnya gimana? Al-adza, gitu kan? Yang belajar ilmu tajwid tahulah tuh hukumnya 2 rakaat. Al-adza, ya kan? Tapi ketika alnya dihilangkan, maka alifnya dihapus secara lafadz, adzan. Nah, nggak ada lagi tuh 2 rakaat. Tapi secara tulisan tetap. Maksudnya apa dibacanya azan? Dah, nggak usah antum pusingin tadi apa yang maksud Ustadz, apa yang disampaikan oleh Ustadz, nggak usah. Nanti akan ada waktunya. Itu dibacanya azan. Faqad yahsulu lil insani azan. Terkadang terjadi bagi seorang manusia gangguan. Ya tadi, dalam belajar, dalam beramal, dalam berdakwah. Dan ingat, perlu antum ingat, agama Islam nggak butuh kita. Agama Islam akan tetap tinggi, akan tetap tersebar, Allah akan tetap esa dan akan tetap maha mulia. Tapi kita yang membutuhkan agama Islam. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan terus tinggi dan tidak ditinggikan. Kita nggak agama Islam nggak butuh kita, tapi kita yang butuh terhadap agama Islam. Oleh karena itu, kata pensyarah rahimahullah ta'ala, qad yat'abu minal mad'uwi. Itu minal mad'uwi, bukan isim mangkus tuh dia. Isim sahih. Karena maf'ulun, di sini wawunya tasydid dia. Maf'ul al-mad'uwu. Minal mad'uwi. Au ghairihi, yaitu kata pensyarah rahimahullah ta'ala, qad yat'abu minal mad'uwi. Terkadang seseorang yat'ab. Apa yat'ab? Lelah, capek, letih. Minal mad'uwi, dari jamaah yang diseru. Dari santri yang diajarkan. Ya mad'u, yang diseru. Ya mungkin ada sebagian santri yang dia butuh effort untuk kita nasihatkan karena mungkin melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, dan itu butuh sabar. Kita lelah, capek. Udah capek di ngajar, kemudian santrinya begitu,
kemudian ulang lagi nanti ada tanggungan keluarga, ada pasangan yang harus diberikan haknya, ada anak yang harus diberikan haknya. Lelah. Qad yat'abu minal mad'uwi. Terkadang seseorang lelah. Yang terjemahkan yat'abu seseorang, manusia. Karena di situ fa'ila dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke al-insan. Terkadang seseorang lelah dari yang diseru. Au ghairihi, atau selainnya, min ahlihi au ghairihim, dari keluarganya atau selain mereka. Ahl apa artinya? Keluarga. Maka apa kata Syekh? Fal wajibu as-sabru wahtisabul ajri indallah. Maka yang wajib adalah bersabar. Wahtisabul ajr, dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita bisa sabar, minta kepada Allah. Mohon kepada Allah. Mengharap kepada Allah agar diberikan kesabaran. Dan banyak lagi sebab-sebab agar bisa seseorang sabar. Ya, salah satunya yang paling ampuh berdoa kepada Allah. Fal mu'minu yasbiru ala imanihi billahi. Ya, Anda nggak sampaikan ya di sini apa definisi sabar, apa rukun sabar, kemudian sabar ada berapa jenis. Nanti insya Allah akan ada itu. Anda di tahun pertama ini yang paling penting bagaimana Anda aplikasikan ilmu kepada keseharian antum. Makanya karena itu Anda sering contohkan pondok kan, tentang kehidupan antum di pondok, dalam mengamalkan, dalam berilmu. Karena itu yang dibutuhkan untuk santri-santri awal. Dia nggak butuh faedah yang banyak, capek, mungkin jenuh, mungkin malas nulis terus. Nanti insya Allah ketika dia sudah mulai tertata, sudah mulai ada tujuan, sudah mulai kokoh keinginannya, baru kita sampaikan di situ. Maka di sini kata Syekh rahimahullah taala, fal mu'minu yasbiru ala imanihi billahi wa yasbiru ala al-amali bima awjaba Allah alaihi wa taraka. Tadi benernya apa? Wa tarki ya? Terus ana tarki. Bener, taroka. Enggak ana benerin kan? Ana benerin ya? Enggak ya? Ana enggak tahu. Tadi agak kurang fokus. Ya, dia wa taraka, benar. Iya, taraka. Sababul lisan kadang. Wa yasbiru 'ala al-'amali bima awjaba Allah 'alaihi. Terus tadi baca taraka. Tahu bentar. Fal mu'minu yasbiru 'ala imani billahi. Seorang mukmin itu bersabar atas keimanannya kepada Allah. Wa yasbiru 'ala al-'amal. Amal bima aujaba Allah alaihi wa tarki. Benar tarki, Allah musta'an. Tadi yang awal benar. Ma harrama Allah alaihi. Ya, wa tarki ataf ke al-amal. Yasbiru 'ala al-amal, yaitu yasbiru 'ala tarki. Ya, seorang mukmin bersabar atas berimannya kepada Allah itu butuh kesabaran. Apalagi untuk kokoh di atas iman kepada Allah butuh kesabaran. Dia mengimani akan takdir Allah, akan ketentuan Allah. Kemudian dia beriman dalam mengesahkan Allah, mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan, mengamalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu kesabaran. Wa yasbiru 'alal 'amali bima aujaba Allah 'alaihi. Dan seseorang bersabar, seorang mukmin bersabar 'alal amal, untuk beramal, yaitu di atas amalan ya. Bima aujaba Allah 'alaihi, dengan apa yang Allah wajibkan atasnya. Wa tarki ma harramallahu alaihi, dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah atasnya. Ya, sebenarnya di sini Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala sudah mengisyaratkan kepada kita jenis 3 sabar. Bersabar di atas takdir, yaitu ala imanihi billah, bersabar dalam mengerjakan ketaatan, wa yasbiru ala al-amali bima aujaballahu alaihi,
Kemudian bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan wa tarki ma harramallahu alaihi. Tapi indahnya Syekh bin Baz karena memang di sini ditujukan juga untuk para penuntut ilmu dan masyarakat awam sehingga dijadikan materi itu mengalir agar tidak menjadi beban untuk mereka. Jalan seorang mukmin bersabar atas keimanan kepada Allah, seorang mukmin bersabar di atas beramal dengan apa yang Allah wajibkan atasnya dan meninggalkan apa yang Allah haramkan atasnya. Semua butuh kesabaran. Wa yasbiru fid da'wati ila Allah, dan seorang mukmin bersabar dalam berdakwah kepada Allah. Nanti antum ketika pulang amalkan apa yang antum pernah pelajari, apa yang antum sudah ketahui, dan ajak yang punya abang, yang punya kakak, yang punya adik. Itu yang paling pertama. Dan seseorang jangan menjadi lampu mercusuar. Tahu lampu mercusuar? Tahu? Lampu mercusuar itu yang biasa di laut, yang dia menyinari bagian jauh untuk menjadi tanda kapal mercusuar. Ya pokoknya tiang lampu terus disorotinya ke jauh. Dia menjadi seperti itu. Dia menerangi sesuatu yang jauh tapi lupa untuk menerangi yang dekat. Dia mendakwahkan, mengajarkan orang lain tapi lupa bahwa adiknya, kakaknya, keluarganya, orang tua, ibu bapaknya butuh dengan dakwahnya. Masih bergelimangan dengan kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, dan dia tidak pernah sekalipun untuk menampakkan, untuk mengajak, mendakwahkan. Ya seperti itu. Dan memang butuh sabar. Dan agar keluarga itu percaya kepada kita, kita harus mengamalkan terlebih dahulu. Jangan malah kalau di rumah kerjanya main HP terus nih, lagi pulang liburan main HP, scroll TikTok, Facebook, pergi malam ngopi nongkrong. Ya mau dakwahin, mau ngingetin ya nggak bakalan didengar lah. Gimana kalau emang nggak kita amalkan? Beda kalau misal seseorang dia ketika pulang pondok pesantren, masya Allah dia punya target tuh di situ. Ya main nggak apa main, tapi dia harus punya target. Oh setiap habis subuh saya harus berdiam di masjid membaca Quran 30 menit. Terserah mau ngafal mau meroja, yang penting baca gitu. Kemudian nanti, oh pokoknya kalau ada kajian di masjid ini saya ikut. Setelah selesai sholat zuhur saya ini, asar saya ini, maghrib saya ini, isya saya ini, dan lain seterusnya. Orang tua saya butuh bantuan, saya bantui, saya tawarkan bahkan. Maka di situ ketika kita ingin menasihatkan akan didengar oleh mereka. Maksudnya apa? Bersabar dalam berdakwah kepada Allah. Berusaha untuk berdakwah, mendakwai mereka, mengajak mereka. Karena itu mereka adalah keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa ta'limi wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Dan bersabar dalam mengajarkan wal amri bil ma'ruf, dan memerintahkan kebajikan, wan nahyi 'anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran, melarang dari kemungkaran. Tuh butuh kesabaran semuanya. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, fala budda minas sabri fi hadhil umuri kulliha. Perhatikan harakatnya, enggak tahu ditulis. Fala budda minas sabri fi hadhil umuri kulliha. Fala budda, maka harus adanya minas sabr, dari kesabaran. Harus ada kesabaran. Fi hadhil umuri kulliha, pada perkara-perkara ini semuanya itu sabar. Yang sedang belajar, aduh kok pelajarnya ngantuk, aduh kok pelajarnya ngebosenin, bersabar tuh. Berusaha untuk menegakkan badannya gitu kan. Anak gak nyindir. Berusaha untuk tetap tegar, berusaha untuk nulis, aduh ini capek sekali nulis. Tulis bismillah, dipaksakan. Semua butuh dipaksakan. Kalau kita ingin nuruti jiwa kita, nggak akan kita lakukan itu. Karena jiwa kita pasti menyuruh kepada keburukan. Jiwa kita tuh lebih suka dengan kita rebahan, nyantai, waktu yang kosong, nggak ngapa-ngapain, atau bermain-main, senda gurau. Jiwa kita lebih suka dengan itu.
Oleh karena itu butuh kesabaran. Dalam belajar nih, dengarkan apa yang disampaikan Ustadz, fokus, dipasang baik-baik, telinga, penglihatan, hati. Jangan malah dia mendengarkan tapi matanya kemana-mana, atau dia mendengarkan, matanya melihat Ustadz tapi hatinya nggak di sini. Sabar tuh, sabar. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika Anda membuka kajian, apa doa Anda? Allahumma alimna bima yanfa'una tuh. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat bagi kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan jadikanlah bermanfaat apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Warzuqna ilman nafi'a, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran dan anugerahkanlah kepada kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan dan anugerahkanlah kepada kami untuk menjauhinya. Bersabar tuh. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, faddinu kulluhu yahtaju ila sabrin. Maka agama semuanya, syariat Islam itu membutuhkan kepada kesabaran. Wasabrin ala da'watillahi wahdahu, bersabar untuk menyeru kepada Allah semata. Ganggu, pasti diganggu. Pasti ada orang yang gak nerima. Kalau kita gak diganggu, jangan-jangan salah dakwah kita. Sana sini senang, sana sini cocok, sana sini nyaman. Dakwah seru mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wasabrin ala an tusalliya, dan bersabar untuk kamu salat. Waduh, udah azan lagi. Azan, kita yang butuh ibadah tuh. Allah enggak butuh kita, Allah enggak butuh kita menyeru atau datang menerima seruannya. Allah nggak butuh kita sholat, Allah nggak butuh berdiri kita, sujud kita, ruku kita, nggak. Allah nggak butuh, Allah yang butuh kita. Kalau itu yang antum tanamkan, kita yang tanamkan, maka kita akan bersemangat dan terus menambah ketaatan kita kepada Allah, karena kita yang butuh. Antum tahu dalilnya, ada yang udah hafal mungkin hadis Arba'in Nawawiyah, ada yang mungkin udah hafal Al-Quran. Siapa yang bisa sebutkan dalilnya dalam Al-Quran atau hadis bahwa kita yang membutuhkan ibadah? Kita yang membutuhkan kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka itu kalian berbuat baik kepada diri kalian. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, maka itu untuk diri kalian sendiri. Oleh karena itu seringkali Allah mengatakan, jangan kalian menzolimi diri kalian. Karena ketika kita melakukan kemaksiatan, itu kita sedang menzolimi diri kita. Yang akan rugi dan binasa bukan orang lain, kita yang akan rugi dengan kemaksiatan kita. Kita yang akan rugi. Kita akan ditanya, kita akan diminta pertanggungjawabannya, kita akan mendapatkan kemurkaan Allah, kita akan jauh dari rahmat dan hidayah dan taufik dari Allah, kita akan mendapatkan azab dari Allah. Semangat untuk mengerjakan ibadah. Dalam hadis qudsi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kalau orang yang pertama dari kalian hingga yang terakhir dari kalangan jin dan manusia, semuanya berada di atas ketakwaan, bukan takwa biasa. Ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, seperti ketakwaan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling bertakwa? Siapa yang paling bertakwa? Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya semua orang takwa seperti ketakwaan Nabi Muhammad, mazada dzalika fi mulki syai'a, itu enggak menambah kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Maksudnya apa? Kita yang butuh itu. Kalau kita tahu itu yang kita tanamkan, itu yang menjadi visi kita, itu yang ada di dalam mindset kita akan bisa untuk bersabar dan terus menambah ketaatan. Wasabrin ala an tusalliya wa tuzakkiya, dan engkau berzakat, wa tasuma, dan engkau berhaji, wa tahujja,
wa tasuma, dan engkau berpuasa, wa tahujja, dan engkau berhaji, wa ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkari, engkau memerintahkan kebajikan, melarang dari kemungkaran, was-sabrin 'anil maharimi, dan bersabar dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, wasayyi'at, dan keburukan-keburukan. Ya, butuh sabar, bohong kalau nggak ada sabar. Dan butuh perjuangan. Ketika ada perempuan yang lewat, yang dia menampakkan auratnya atau tidak menampakkan, kita lagi nggak sengaja terlihat, tuh dilihat tuh kesabaran kita. Kita tetap di situ atau kita palingkan? Coba antum lihat diri antum udah sampai mana. Dan antum merasakan perbedaannya betapa luar biasa ketika seseorang dia mampu menundukkan pandangan. Coba dah. Antum challenge, ya bahasanya challenge. Apa namanya? Paksakan diri antum. Sebulan tundukkan pandangan. Coba rasakan perbedaannya. Ngafalnya jadi lebih mudah, lebih bisa fokus, lebih bisa semangat, lebih bisa mudah dalam menangkap pelajaran, lebih bisa untuk lama-lama duduk di atas duduk dalam kajian. Hatinya bisa lebih khusyuk. Wa ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkari was-sabrin 'anil maharimi was-sayyi'at fatahdhara min kurbiha, dan maka engkau berhati-hati dari mendekatinya. Fal insanu idza lam yasbir waqa'a fi ma harramallahu alaihi. Maka manusia apabila dia tidak bersabar, maka dia akan jatuh pada apa yang Allah haramkan kepadanya. Atau taraka ma aujaballahu alaihi, maka dia akan meninggalkan apa yang Allah wajibkan atasnya karena butuh sabar. Enggak ada orang yang mau dia bangun pagi-pagi di pagi hari buta yang masih gelap, kemudian dia bangun dari tempat tidurnya, dia beranjak dan dia pergi kamar mandi, berwudu, lalu dia pergi ke masjid. Enggak ada orang yang mau, orang pasti mau tidur lagi. Di siang hari sedang lelah-lelahnya, capek, panas, pergi ke masjid, gak ada yang mau. Butuh sabar dalam mengerjakan ketaatan. Orang pasti suka melihat hal yang haram, mendengar hal yang haram, melakukan hal yang haram, mengambil hal yang haram. Suka. Tapi semua itu butuh kesabaran untuk kita meninggalkannya. Butuh sabar. Walihada qala ta'ala li rasulihi. Oleh karena ini Allah Ta'ala mengatakan kepada Rasulnya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau. Pertanyaannya, apakah Rasulullah belum bersabar? Udah sabar belum? Udah. Tapi diperintahkan lagi sabar. Nanti antum pelajari. Antum udah pelajari nih 4 orang ini. Itu Fathul Sobiyah. Apa definisi fi'il amr? Lil istimrar. Maksudnya apa? Teruslah sabar. Sabar sekali gak cukup, 2 kali terus, 3 kali, 4 kali, 5 kali sabar. Kama sabar ulul azmi, sebagaimana sudah bersabarnya para ulul azmi minar rusul, dari kalangan para rasul. Wa qala subhanahu wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi'ayunina. Bersabarlah terhadap keputusan Rabbmu. Karena sesungguhnya kamu berada di penglihatan kami, yaitu kami maha melihat. Ustaz, kami kok pakai kami? Apa Allah banyak tuh? Pernah gak terlintas? Mungkin kalau orang awam benar-benar awam, gimana ya? Kok kami? Berarti Allah banyak. Ada berapa ya? 2 apa 3? Apa jangan-jangan benar lagi yang diyakini oleh Nasrani, Tuhan itu 3 dari 3? 1 dari 3 Trinitas. Kan di sini kata Al-Quran kami. Tapi kok saya baca lagi Al-Quran dalam surat Al-Ikhlas dikatakan qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Kok ini kami? Nah, itu butuh belajar. Kenapa? Lil mu'azzami nafsuhu atau lil mu'azzimi nafsahu. Untuk mengagungkan dirinya. Insyaallah.
Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wasbir wa ma sabaruka illa billah. Sabarlah kamu, dan tidaklah kesabaran kamu kecuali dengan Allah SWT. Dan Allah mengatakan wasbiru. Sebelumnya ketinggalan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan orang-orang yang bersabar ajrahum, ganjaran mereka bighairi hisab, tanpa perhitungan. Enggak ada 70 kali lipat, 100 kali lipat, enggak ada, tanpa perhitungan. Saking besarnya tuh pahala sabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yani isbiru ala ta'atillah, bersabarlah di atas ketaatan kepada Allah. Wa tarki ma'siyatihi, dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya. Sabar. Wahdharu mukhalafata amrihi wartikaba nahyihi. Wahdharu, dan berhati-hatilah kalian. Wahdharu, dan berhati-hatilah kalian. Mukhalafata, dalam menyelisihi perintahnya. Mukhalafata itu menyelisih amrihi, perintahnya. Hati-hati. Wartikaba nahyihi, dan jatuh atau mengerjakan nahyihi, larangannya. Hati-hati. Karena semuanya butuh sabar. Allah gak butuh kita. Allah gak butuh taat kita. Allah gak butuh kita meninggalkan yang haram. Kita yang butuh Allah. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mungkin ketika kita memaksiatinya, kita menduakan Allah, kita mensyirikan Allah, kita membuat Allah murka. Namun ketika kita bertaubat, Allah langsung menerima taubat kita. Coba siapa lagi? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Lallahu asyaddu farhan bitaubati ahadikum min ahadikum bidallati idza wajadaha. Dalam hadis yang lain, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Nanti antum pelajari itu semua. Mungkin ini yang bisa kita ambil pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita amalkan, kita aplikasikan, dan kita serukan dan bersabar di atas semua itu. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.